subuh ini dipilih oleh Allah, polusi belum banyak, hati kita masih jernih, pikiran kita masih fresh, telinga kita masih steril. Makanya wajar kalau subuh ini orang yang rajin mengamalkannya mendapat perubahan-perubahan. Sampai-sampai ada seorang sahabat Nabi yang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Satu pagi Abdullah Umi Maktum ini minta keringanan kepada Nabi. Ya Rasul, baik, boleh enggak saya tidak hadir sholat berjamaah subuh? Apa permintaannya? Tidak hadir sholat jamaah subuh. Memang kenapa Umi Maktum? Ya Rasul, saya buta. Apa bedanya buta zuhur sama asar sama maghrib sama subuh? Sama ya Rasul, cuma kalau subuh ini tak ada yang nuntun, tak ada yang lewat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tak sempurna solatnya orang yang bertetangga dengan masjid tetapi tidak di masjid. Perhatikanlah saudara-saudara kita yang jarang berjamaah ke masjid, senangnya sholat di rumah. Tiba-tiba final AFF antara Indonesia dengan Thailand, sholat dia, lalu kata presenter, gol, lagi sholat. Siapa yang sepak bola? Gangguan luar biasa. Maka ketika hadir sholat berjamaah, imam memimpin, sempurna bacaan imam, kita yang pas-pasan imannya ini sempurna ikut bacaan kita, sempurna gerakan imam, maksimal gerakan imam, kita pun ikut sempurna dan maksimal disebabkan. Itulah fadilah daripada sholat berjamaah, terutama subuh. Kita subuh ini dipilih oleh Allah, polusi belum banyak, hati kita masih jernih, pikiran kita masih fresh, telinga kita masih steril. Makanya wajar kalau subuh ini orang yang rajin mengamalkannya mendapat perubahan-perubahan yang sistematis, perubahan-perubahan yang luar biasa. Di dalam surah Alif Lam Mim Tanzil itu ada kalimat begini, walau tara izil mujrimuna nakisru ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Alangkah ngerinya ketika orang-orang berdosa itu dijejer di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berteriak, Rabbana ya Allah, absorna, sekarang baru kami melihat. Ternyata akhirat itu nyata, dunia itu cerita. Akhirat nyata, dunia cerita. Kapan itu? Sebegitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirat nyata, absorna. Wasami'na, kami dulu mendengar ya Allah. Ada ceramah, ada ayat Al-Quran, ada nabi, ada farji'na, nak balikkan ke dunia. Kami nak amal solihan, kami nak berbuat baik, kami nak berbuat baik. Apa kata Allah? Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, inna, rasain lo, mampus kau, sekarang kau lupa terhadap hari pertemuan ini. Teriak, semua kita akan berteriak, ada yang dengan teriakan keras, darah, air mata, nanah, farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kamilah baru yakin hari ini ya Allah, ternyata akhirat itu nyata, surga neraka itu nyata. Balikkan kami, kau nak apa balikkan? Na'mal solihan, kami nak buat baik, ada penyesalan ya Allah. Di ayat lain surah 60, surah Al-Munafikun ayat 10, surah 63 ayat 10 ya. Di situ lebih tegas lagi, yang dimaksud amal soleh adalah fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Lengkap ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh kematian ini kami ditunda untuk kami ya Allah. Fa'asaddaqa, kami nak bersedekah. Masya Allah, penyesalan yang luar biasa ketika hidup sedekah 2.000 padahal bawa duit 100.000. Sudah tuh minta surga, kurang ajarnya kita. Sedekah 2.000 minta
Mana ada surga sekarang sudah naik. Terigu, beras saja naik, telur naik turun. Ayo jujur. Minyak goreng naik, semua naik. Ya apa yang tak naik? Ongkos ceramah yang tak naik. Anak gurau aja gurau. Sekaligus mengingatkan panitia. Masya Allah, kami para ustadz ini Pak, ini juga nanti disaksikan oleh semua. Sampai berita tentang Baitul Ma'mur ini ke seluruh dunia gara-gara YouTube saya ikut. Kami para ustadz ini tak pernah menuntut kepada manusia Pak. Enggak. Biarlah Allah yang tahu ceramah begini berapa pantas kasih. Karena berdosa kalau mengharap manusia. Lebih berdosa panitia pengurus masjid kalau ustadznya datang ceramahnya bagus, dia diam-diam aja pura-pura tidak tahu, pulang duluan lagi. Ya subuh ini Pak harus diisi yang segar-segar. Jangan lupa, saya sebelum kena diabetes itu, ini penyakit Pak. Hindari tidur setelah subuh. Itu mengundang kemiskinan dan mengundang penyakit gula darah. Jangan coba-coba lakukan. Yang kedua, jangan makan malam. Apalagi makan Indomie, tambah telur 2 biji. Parah itu. Jangan dilakukan. Ya kan kita testimoni ya, hasil riset perjalanan hidup. Solusinya stroke bisa sembuh dengan melangkah ke masjid. Kalau mau lebih ekstrim lagi, tambah dengan tahajud, itu luar biasa. Stroke di rumah sakit, diabetes di rumah sakit, nggak ada obat. Bapak dipotong kalau diabetes di rumah sakit. Saya alhamdulillah gula 400 turun, selesai. Nah, ini kan testimoni nih. Kalau tidak yakin sama ayat, oke lah, karena ngajinya kurang. Sama hasil testimoni, masa kita tidak yakin juga. Ini masuk yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kami beri nama ini program suling. Saya targetkan, pokoknya setiap hari suling, subuh keliling. Teleponin pengurus masjid. Pengurus masjid, siap disinggahi. Sudah lama kami tunggu Ustadz. Nah ini yang bagus. Bagaimana pengurus? Siap kami datang. Ustadz, bisa nggak hari Minggu? Waduh, kalau hari Minggu sudah tersusun. Kalau hari biasa, karena setiap hari kita lakukan suling, keliling setiap hari. Enggak seminggu sekali, enggak sebulan sekali. Ini sudah masjid ke 1516. Saya ingat angkanya kan, saya catat di rumah. Sejak dari tahun 2012 sudah 1516 masjid Baitul Ma'mur Taman Raya tahap 3. Jadi kalau ada donatur-donatur dari New Zealand, dari Australia, dari Singapura, Malaysia, ayo datang ke Batam. Di Batam sekarang ini sholat subuhnya umat Islam sudah hampir sama dengan sholat Jumatnya. Amin ya Rabbal. Kalau itu tercapai, Yahudi berhenti sendiri mengkriminalisasi umat Islam. Yang paling ditakuti Yahudi bukan senjata umat Islam, bukan ekonomi umat Islam. Yang paling ditakuti mereka kalau subuh kita sudah sama dengan sholat Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه